warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Tristan. Kita berada di Banyumas, tepatnya di SMK Arya Satya Teknologi Patik Raja, Banyumas. Kita akan lihat SMK yang dibangun oleh industri otomotif. SMK ini didukung penuh oleh industri. Kita akan lihat bagaimana kawan-kawan di sini mengembangkan SMK yang berbasis pada teknologi. Sampai jumpa di dalam. Yong Nang Sukaraja ke. Sahabat Tristan, siang ini kita di Patik Raja di SMK Arya Satya Teknologi, dan kebetulan ada Pak Dito, kepala sekolah dari SMK Arya Satya ya. Dan kita akan tanya-tanya sedikit Pak Dito, bagaimana SMK ini dikembangkan, karena ini kan termasuk salah satu SMK yang dibangun dan didukung penuh oleh industri. Betul, sebelum mulai berdiri kita sudah jauh-jauh hari merangkul industri, karena saya punya jaringan yang cukup banyak, terutama dari industri otomotif, sehingga begitu kita launching SMK ratusan ya, industri di otomotif di belakang kita siapkan, karena kita memang berawal dari keprihatinan supaya sekolah kita betul-betul siap dengan industri gitu Pak. Dari sisi kurikulum bagaimana mengembangkannya? Waduh, mensinkronisasikan. iya. Jadi sebelum sekolah berdiri kita sudah merancang kurikulum yang kebetulan kita bareng dengan Toyota Astra Motor. Sehingga kurikulum yang kita terapkan sekarang adalah kurikulum betul-betul berbasis ini. Oke, ini kompetensinya berapa yang dikembangkan di sini Pak Rito? Sementara baru satu Pak Aris, karena kita baru punya satu program keahlian atau kompetensi keahlian, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif. Hanya satu? Hanya satu, karena kita ingin fokus pada kualitas. Kita tidak akan membuka program lain sebelum program keahlian yang sudah ada betul-betul berkualitas dan semuanya laku di industri. Oke, Pak Dito, bentuk dukungan dari industri itu seperti apa? Ya, satu adalah tadi kurikulum. Yang kedua adalah bantuan peralatan. Kita dari awal sudah mendapatkan bantuan dari Toyota Astra Motor berupa engine bahkan engine. Kemudian dalam waktu dekat juga kita akan mendapatkan bantuan dari Astra Daya Motor berupa engine Ini termasuk salah satu SMK yang unik buat saya, karena dari awal ini kan memang sudah dibangun atas inisiatif kawan-kawan dan betul. Ya, betul. Tingkat serapan anak-anak kita diharapkan seperti apa sih sebenarnya? Kalau kita, siswa kita itu semua lulusannya berharap dapat pekerjaan yang layak. Kalau mereka tidak bekerja di industri, mereka harus tidak berwirausaha. Kalau tidak berusaha, tidak kerja, dia harus bekerja. Terbukti anak-anak dari Arya Satya baru tahun kedua lulusan kita sudah sampai di Sorong. Ada yang di Ternate, ada yang di Makassar, ada yang di Kendari, Pontianak, bahkan tinggal satu pulau besar yang belum kita masukkan di sana adalah Sumatera. Kalau Jawa sudah Ya, semuanya. Pak Dito. Ya. Kalau melihat dari animo industri yang sangat kuat dan kemudian bagaimana mereka mengembangkan dan melakukan kerjasama, sejauh mana sebenarnya industri ini terlibat dalam proses pengembangan? Oh ya, jadi tadi setelah kurikulum kita garap bersama, jadi kurikulum kita jelas berbeda Pak Aris, karena kita kurikulum sudah dirancang dari awal. Kemudian yang kedua adalah pada pelatihan guru. Pelatihan guru kita juga sudah terlibat, sehingga semua guru-guru di Arya Satya kejuruan itu semuanya sudah mendapatkan sertifikat dari industri. Ya, ini sudah tersertifikasi semua? Sudah. Kemudian berikutnya adalah magang. Ya, siswa kita magang itu mulai dari Banten ya sampai Jawa Timur. Semuanya ada di
di semua dealer Toyota terutama siswa kita besar. 60% siswa kita magangnya bukan lagi 3 bulan, tapi minimal 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Sekarang saja kita sudah menempatkan siswa di Serang, kemudian di Kuningan, Jakarta udah pasti, ya, kemudian Cirebon. Apalagi kalau Jawa Tengah udah pasti. Kalau dengan daerah, artinya dengan dinas pendidikan di daerah, bagaimana peran daerah di dalam pengembangan? Oh ya, kita juga tentu dinas pendidikan ya dalam hal ini Cabang Dinas Pendidikan wilayah 10 kita mulai selalu ke sana hal-hal yang terkait dengan kurikulum, kemudian juga terkait dengan kesiswaan kita kerjasama. Bahkan kita juga kan suka mendapatkan, ada yang mendapatkan PZ, ada yang mendapatkan BSM, tentu peran dari bapak-bapak dan pejabat di Cabang Dinas sangat besar kerjasama dengan. Oke sahabat Tristan, kita akan lihat lab yang dimiliki oleh SMK Arya Satya dan bagaimana proses pendidikan yang dikembangkan dengan dukungan penuh dari industri. Mari kita lihat. Sahabat Tristan, ini bengkel yang dimiliki oleh SMK Arya Satya dan ini dipergunakan sekaligus untuk TEVA mereka. Di sini anak-anak dilatih dan dikembangkan kemampuannya di dalam bidang industri kendaraan ringan di bawah bimbingan langsung Astra Motor. Nah, sahabat Tristan, pengembangan bengkel otomotif ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa memahami bagaimana SOP yang ada di industri dan bagaimana proses maintenance di bidang kendaraan ringan. Bagaimana SMK, khususnya SMK Arya Satya ini, dan terutama lagi adalah yayasan dan manajemen mengembangkan. Oh ya, jadi gini, satu hal yang menarik di Arya Satya mungkin jarang ditemui adalah kita mengembangkan juga yang namanya teaching factory. Walaupun Arya Satya belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk teaching factory, tapi teaching factory kita sudah jalan. Bahkan sekarang unitnya per hari 2 unit, ya, sehingga dalam waktu 25 hari kerja berarti bisa 50 unit. Akan kita tingkatkan terus unit entry-nya sampai bulan Desember harus 4 unit per hari. Dan tentu bisa dihitung kalau 1 unit kita dapat jasa 300.000, maka 2 unit bisa dapat 600.000. Nah, ya. Dan ini semua guru karena sudah memiliki kompetensi di bidang itu, sehingga kita tidak tanggung lagi untuk buka teaching factory yang berupa servis kendaraan ringan. Oke sahabat, SMK Arya Satya sudah memiliki 2 bengkel, yang satu adalah bengkel untuk teaching factory dan satu adalah bengkel untuk praktek dan sekaligus laboratorium untuk digunakan untuk proses praktek di sini. Nah, Pak Dito, Siap. apa yang ingin disampaikan Pak Dito terkait dengan pengembangan SMK khususnya terkait dengan industri otomotif? Oke, jadi saya berharap kepada dalam hal ini pemerintah. Ya. Pemerintah, kalau saya melihat, mohon maaf, bantuan yang berupa Center of Excellence dan sekarang menjadi PK, menurut saya banyak sekali yang masih kurang tepat sasaran karena kelihatannya tidak disurvei secara detail, sehingga banyak sekolah-sekolah yang sebenarnya menurut saya belum layak, tetapi
di sisi lain sekolah yang sudah sangat layak tapi mendapat bantuan. Nah, saya mohon kepada para pejabat ya, para petinggi terutama di Kementerian Pendidikan, kalau program ini tetap berjalan, mohon untuk diverifikasi dulu ya, dicek betul-betul apakah sekolahnya siap atau tidak. Karena kalau misalnya sekolah itu tidak siap, terutama dari SDM Pak Aris, kalau misalnya dari segi SDM tidak siap, kasihan sekali. Sekarang berani nggak pemerintah mengevaluasi sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan GOE atau PK, efeknya sampai sejauh mana kualitas lulusannya? Karena bagi kami yang paling penting adalah membenahi SDM terlebih dahulu. Kalau SDM sudah dibenahi dengan baik, baru bantuan silakan dikucurkan sehingga program dari pemerintah bisa berjalan dengan baik. Ya, endingnya tentu adalah lulusan yang berkualitas. Oke sahabat, output pendidikan kejuruan salah satu yang perlu mendapat perhatian. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana proses pembangunan pendidikan kejuruan dilakukan secara kritis. Ini yang harus terus kita kembangkan dan kita cari pola yang tepat untuk menyalurkan bagaimana bantuan diberikan ke SMK-SMK. Dukung terus pengembangan SMK di seluruh Indonesia. Sahabat Risan, kebetulan di sini ada Pak Dayat, ketua program dan sekaligus penanggung jawab dari bengkel yang ada di sini. Ya. Pak Dayat ini berasal dari Astra sebelum bergabung dengan SMK. Nah, bagaimana konsep pengembangan bengkel yang ada di Arya Satya, Pak Dayat? Ya, jadi terima kasih Pak kesempatannya untuk hari ini. Bahwa background saya memang dulu dari salah satu industri otomotif di Jakarta. Dulu saya pernah 6 tahun kurang lebih berkarir di Toyota, untuk kemudian kita bahasanya pulang kampung karo nang Banyumas untuk mengembangkan pendidikan di dunia otomotif khususnya. Untuk bengkel sendiri kami konsep desain berdasarkan apa yang ada di industri. Jadi mulai dari desain stall, desain jalur hijau, kemudian ada piping, lighting, kita semua konsep sesuai standar industri. Seperti ukuran stall kita standarkan di sini ukurannya 3,5 kali 7 meter, sesuai dengan yang ada di industri. Termasuk fasilitas yang ada di sini kita juga sediakan satu two-post lift, kemudian di sebelah sana ada scissor lift. Itu nantinya untuk pengembangan, untuk scissor pengembangannya adalah untuk front well alignment, karena tuntutan dari LSP maupun dari industri itu sudah masuk well alignment. Kemudian untuk two-post lift sendiri kita siapkan untuk perawatan berkala, yang merupakan salah satu mandatori dari Toyota sendiri kepada kami, bahwa output dari SMK Arya Satya khususnya di bidang otomotif harus minimal terstandarisasi Toyota teknisi, yaitu mereka mampu melakukan perawatan berkala secara mandiri. Jadi itu Pak, konsepnya kenapa kita kembangkan bengkel ini, desainnya persis seperti yang ada di industri, baik ukuran stall maupun fasilitas yang ada terkait dengan keselamatan. Ya, terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana mengintegrasikannya dalam pembelajaran? Untuk kesehatan keselamatan kerja memang mandatori dari kurikulum sudah ada Pak. Hanya saja kami berkolaborasi dengan Yayasan Toyota Astra. Dalam hal ini kita kolaborasi dengan YTA untuk pengembangan dari keselamatan kerja. Kita tambahkan satu materi, yaitu basic safety di sini. Basic safety adalah bagaimana ini siswa-siswa ini mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang bahaya yang ada di lingkungan kerjanya. Dalam hal ini di bengkel. Ini ada namanya near miss activity, kemudian ada Kiken Yoji kalau di bahasa di Toyota itu kita kembangkan di SMK Arya Satya. Harapannya apa? Ketika mereka terjun ke industri, baik PKL, prakerin, PSG maupun nantinya sudah magang kerja maupun proses kerja, mereka tidak kaku lagi dengan budaya keselamatan kerja. Gitu Pak. Oke, sahabat Tristan. Satu model pemberdayaan industri di dalam pengembangan SMK. Kita berharap industri-industri yang ada di Indonesia dengan berbagai kompetensi yang ada ikut terlibat dalam pengembangan SDM melalui pendidikan
kejuruan sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing. Pak Dito, ini kan terkait dengan bagaimana peran SMK ke depan. Ingat SMK ini kan full di bawah bimbingan industri. Ya, betul. Nah, bagaimana SMK ini ke depan akan dikembangkan dan peranan apa yang mau dimainkan untuk membina kompetensi-kompetensi bisnis kita? Jadi karena semua guru-guru kejuruan di Arya Satya sudah memiliki kompetensi terstandar, maka kita akan kembangkan pada program keahlian lagi juga, ya, yang sejenis dengan teknik kendaraan ringan otomotif. Kita berharap dengan terstandarnya teman-teman di kejuruan, maka akan memberikan efek, ya, dampak positif kepada lingkungan sekitar. SMK di sekitar Arya Satya kita berharap untuk bisa mendukung dan tentu mengikuti jejak kami. Karena kita mesti punya tanggung jawab moral juga, Pak Aris. Kita harus punya tanggung jawab moral berbagi, ya. Karena kita juga mendapatkan mandatori dari Yayasan Toyota Astra bahwa temanya adalah Toyota berbagi. Maka Arya Satya juga harus bisa meneruskan hal ini. Kita akan kembangkan teman-teman yang ada di lingkungan Arya Satya supaya mereka semuanya terstandarisasi. Slogan yang bagus, Toyota berbagi. Dalam konteks yang lebih luas, mari kawan-kawan industri dan dunia usaha mengadopsi Toyota berbagi, tidak ada yang salah. Jadi kita kembangkan menjadi industri berbagi. Berbagi kepentingan, berbagi peran, berbagi kontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang handal, profesional, disiplin, dan berkarakter. Mari kawan-kawan, kita dukung terus pengembangan industri di SMK agar SMK bisa menjadi pusat pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap bisa mengakses video-video kami tentang perkembangan SMK terkini di seluruh Indonesia. Subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.